Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Anwar Dhani, SOSI, MSOSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah dan teman-teman PKI 1D yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita tetap dapat melangsungkan pembelajaran meski dalam jaringan. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan ini saya Sela Puspitarini dari kelompok 4 akan bertugas sebagai moderator presentasi. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok 4, diantaranya 1. Lesti Agiskinanti, 2. Yeni Vidya Rahma, 3. Nurul Ainin, 4. Sela Puspitarini, saya sendiri, dan yang 5. Alizar Lutfi Pratikto. Untuk selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Perkembangan dakwah kontemporer di Inggris. Sejarah masuknya umat Islam selain dari beberapa individu, banyak muslim yang bermukim di Inggris akibat ekspansi Inggris di India. Selama akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, para pelaut sering tidak bekerja untuk sementara waktu ketika kapal mereka masuk di London, sehingga pembentukan komunitas muslim tidak begitu nampak. Akan tetapi, setelah pembukaan terusan Swiss, pemukiman laut tersebut melahirkan komunitas-komunitas muslim kecil di kota-kota pelabuhan. Dengan meluasnya aktivitas kolonial, meluas pula sumber pelaut itu. Pada saat yang sama, para pedagang mancanegara dan pegawai negeri kolonial Inggris membina hubungan dengan elit lokal. Akibatnya, tumbuhlah komunitas kolonial ekspatriat kosmopolitan di London, yang banyak diantaranya yaitu umat muslim. Merekalah diantara yang ikut bersama mendakwahkan Islam dengan cara mendemonstrasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam perilaku sehari-harinya sehingga menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Inggris adalah negara Eropa Barat pertama yang bermaksud menghentikan imigrasi pekerja dengan mengeluarkan undang-undang imigrasi persemakmuran dengan maksud menghentikan arus masuknya pekerja. Namun, UU ini tidak mencegah reuni keluarga. Dampak pertamanya adalah imigrasi besar-besaran, khususnya orang Pakistan. Kedua, karakter arus imigrasi berubah menjadi dominasi istri dan anak-anak daripada pria yang sudah ada di Inggris. Akibat lain dari proses imigrasi dan pemukiman adalah penduduk muslim jauh lebih muda daripada rata-rata nasional. Hal ini dapat merujuk ke sensus 1991 untuk penduduk yang berasal dari Pakistan, seperti ditunjuk dalam tabel berikut. Usia 0-4 warga Pakistan 13,13%, warna kulit putih 6,36%. Usia 5-15 warga Pakistan 29,52%, warna kulit putih 12,97%. Usia 16-24 warga Pakistan 17,47%, warna kulit putih 12,55%. Usia 25-44 warga Pakistan 25,47%, warna kulit putih 29,01%. Usia 45-64 warga Pakistan 12,35%, warna kulit putih 22,32%. Usia 65 tahun ke atas warga Pakistan 1,73%, warna kulit putih 16,8%. Pendirian lembaga-lembaga dan organisasi dakwah Islam. Aktivitas Islam akibat penyatuan keluarga terlihat jelas dalam angka-angka pendaftaran masjid per tahun. Masjid di samping sebagai sarana ibadah
juga sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran dan praktik Islam kepada generasi penerus. Organisasi dakwah Islam diantaranya yaitu A. Dewan-dewan Inggris atau mengelola sejumlah masjid, B. Badan Pendidikan Muslim atau menyediakan guru-guru, yayasan Islam, sebuah pusat penelitian, pelatihan, dan penerbitan. Yang C. Dewan Islam Eropa atau mensposori konferensi-konferensi tentang masa depan tata dan status ekonomi Islam. Yang D. The Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi-Organisasi Muslim. Selanjutnya, program politik dan sosial umat Islam. Program paling utama berkenaan dengan kebijakan pendidikan, pedoman sekolah tentang bagaimana memperlakukan anak-anak Muslim, pendirian sekolah Muslim dengan dana masyarakat, penentuan tanggal Idul Fitri, penentang satanik versus karya Salman Rushdie, dan lain-lain. Selain itu, ada perkembangan khusus umat Islam yaitu di Norwich, keterlibatan dalam parlemen Inggris baik di majelis tinggi maupun majelis rendah. Perkembangan dakwah kontemporer di Prancis. Prancis relatif awal berhubungan dengan Islam. Sudah semenjak abad ke-8, Muslim mendominasi bagian selatan negeri ini. Kehadiran kaum Muslim di Prancis menjadi penting pada masa modern dengan kolonisasi Afrika Utara yang dimulai pada tahun 1830. Pekerja di Aljazair, Maroko, dan Tunisia banyak masuk ke Prancis. Dalam upaya mengatasi masalah ekonominya, pada tahun 1974, pemerintah Prancis menghentikan migrasi tenaga kerja. Melalui proses ini, Islam berangsur-angsur menjadi agama terpenting kedua di Prancis. Yang selanjutnya yaitu Organisasi Gerakan Umat Islam. Kaum Muslim Prancis mengambil keuntungan dari Undang-Undang 3 Oktober 1981 yang memberi orang asing hak berkumpul. Perhimpunan ini dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu keagamaan dan kebudayaan. Kelompok pertama, tema sentralnya adalah religius, umumnya mempunyai gedung sendiri, melakukan pengajaran agama, rasa solidaritas menjadi ciri utama mereka, dan memakai standar Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Struktur Islam kontemporer di Prancis menghadapi begitu banyak kecenderungan dan organisasi pun muncul, yaitu munculnya 3 kelompok besar, diantaranya Masjid Paris, FNMP atau Federasi Nasional Muslim Prancis, dan UIOF atau Uni Organisasi-Organisasi Islam Prancis. Pemerintah Prancis khawatir dengan campur tangan asing dalam urusan Islam Prancis. Secara umum, pemerintah cenderung ingin mengendalikan komunitas Muslim yang dinamis ini, namun belum tahu cara melakukannya. Pemerintah lokal berusaha menghentikan gelombang ekspansionis sebuah agama yang menurut mereka mencemaskan dengan menolak otorisasi konstruksi. Baik, akhirnya sampailah kita pada akhir presentasi. Izinkan saya memaparkan sedikit kesimpulan dari presentasi materi Islam kontemporer di Eropa Barat. Islam telah ada di kedua negara tersebut untuk waktu yang sudah lumayan lama. Setiap tahun pertumbuhannya selalu meningkat. Meski begitu, kesulitan dalam mendakwahkan Islam baik di Inggris maupun di Prancis tidaklah semudah itu. Ada banyak isu-isu kontemporer yang mulai berkembang, seperti halnya Islam liberal, persoalan terorisme, praktek pluralisme, intoleransi, diskriminasi, dan banyak lainnya amat sangat mengganggu proses dakwah di sana. Pada dasarnya, agama selalu mengajarkan anti kekerasan. Bahkan Nabi dan para sahabat menyebarkan Islam dengan lemah lembut dan amat mulia.
Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa janganlah berbuat kerusakan seperti yang telah disebutkan tadi, agar tali silaturahmi antar umat tetap terjaga. Demikian yang dapat kelompok kami paparkan. Teman-teman yang memiliki pertanyaan dan sanggahan maupun tambahan akan kami terima dengan baik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.